Halo Sobat Dedi, jumpa kembali dengan saya dalam monolog atau solo podcast Dedi Berbagi. Saya tuan rumah solo podcast Dedi Berbagi. Pada episode saat ini dan selanjutnya, saya akan berbagi cerita perihal pengalaman-pengalaman, edukasi, dan berbagai cerita dalam kegiatan sehari-hari. Dan insya Allah cerita serta obrolan-obrolan tersebut bisa menghibur sobat-sobat saya. Halo, jumpa kembali. Kita omon-omon ya, bincang lagi mengenai bongkar buku kemarin beberapa yang lalu. Kita menyelesaikan bongkar buku mengenai commercial kitchen, dan kebetulan hari ini saya mau ngomongin mengenai sustainability atau environmental di hospitality industry. Tapi ada satu lagi kemarin ketinggalan, satu lagi buku mengenai food service equipment. Jadi sebelum kita melanjut ke sana, kita show lagi buku yang perihal food service ini ya. Nah, ini dia bukunya ya, Food Service Food Equipment Fact ya. Handbook for the Food Service Industry. Ini devised oleh James Stephen yang kemarin ya. Carl Shriven yang sekarang sama dengan yang buku yang pertama kemarin, cuman ini kayaknya ngomongin mengenai aktual fakta-fakta yang ada di dalam alat-alat dapur ya. Ini saya secara singkat aja sebetulnya isinya apa jadi. Nah, ini isinya list of chapter, ada mengenai receiving area, refrigerated storage, preparation equipment, sama ya seperti yang kemarin. Bond holding, transportation, dan terakhir ada energy, ada miscellaneous food service. Nah, ini hanya ilustrasinya, daftar ilustrasi, ini daftar isinya. Food service, bar counter, maintenance, dinnerware, kitchen tools, cooking equipment. Nah, ini di sini nggak ada ini ya, mengenai commercial exhaust ya. Di sini nggak disebutin commercial exhaust. Ini mengenai ini kebanyakannya tabel ya. Tabel sebetulnya sangat bagus ini isinya. Minutes per day, mengenai detail-detail size-nya, kemudian kapasitasnya dari alat-alat dapur tersebut ya. Nah, ini kita lihat ada tabel-tabelnya. Ya, ini sebenarnya gambar yang kemarin juga ada. Ini cuman bukunya lebih kecil ya, lebih compact. Ya, benar kemarin yang gede. Nah, ini mungkin buat dipasang di mana, dibawa sama chef atau sama orang-orang dapurnya ya. Nah, ini ya. Glass door display unit, ada 3 pintu, 4 pintu, 5 pintu. Nah, terus ada ini preparation equipment. Sebenarnya ini sama seperti yang kemarin ya. Cuma kebanyakan tabel semuanya ya, isinya dokumen. Jadi kita singkat aja ya, semuanya. Bain Mary ya, loading, transport, serving, oke. Nah, ini apa nih? Ini appropriate ice requirement for various. Nah, ini kebutuhan es ya untuk kebutuhan operasional ya, hotel, motel, rooms, berapa kapasitasnya ya. Number of room, kalau roomnya Bapak punya roomnya 200, rib scoopsnya 1.600 sampai 2.000. Kemudian kerasnya yang hancurnya itu ya. Nah, ini semua tabel-tabel buat kita mengoperasikan hotel atau hospital di urusan dengan ice ya, ice machine segala macam. Jadi ini mengenai kitchen tools, wah ini banyak ya. Dining supply, mengenai sendok, kemudian tablecloth,
double boiler fat, tambah banyak lah ya. Dan ini semuanya mirip-mirip dengan yang lain, cuman kemarin saya lupa. Dan ini isinya sangat berguna karena compact dan tabel-tabel untuk dipergunakan sehari-hari ya. Ya, kick plate segala macam ya. Fire blanket ini mengenai fire. Oke. Ini pengarangnya sama dengan yang buku besar kemarin yang saya ini ya. Ini apa ini? Guide for portion size ya. Porsi size-nya. Oke, ya, oke. Ini mengenai tahun 99 ya kan. Oke, ini mengenai food service equipment fact. Oke. Sekarang kita lanjut ke masih hospitality industri, bicara mengenai hospitality industri atau hotel atau rumah sakit sekarang yang urusannya dengan environmental. Oke. Masalah ini buku pertama. Environmental Management for Hotel, buat student handbook. Oke. Kita mulai aja nih, isinya apa sih? Saya juga lupa yang ngarang David Kirk. Environmental Management. Jadi gimana kita mengolah hotel ya agar dia ramah lingkungan. Yang ngeluarinnya pencetaknya Inggris ya. Butterwood and Heinemann. Ini kita kenal juga. Ini tahun berapa ya? 1996. Wah, itu zaman dulu saya. Ini kontennya mengenai introduction. What do you mean by, apa yang dimaksud dengan environmental, dijelasin di sini. Environmental management, water management, energy management. Jadi management indoor, environmental, material and waste management. Jadi ini semua pengelolaan yang berhubungan dengan berkelanjutan ya, atau sekarang ya green lah. Green building itu udah lama dari dulu ya. Kita sekarang baru rame-rame ada Green Building Council di Indonesia, di mana saya salah jadi sekarang jadi apa dewan pengawas, kemudian ada dari kementerian bangunan gedung hijau, kemudian saya ikut pelatihannya juga ya. Nah ini udah tahun 96 kita udah ngomongin mengenai environmental, gimana kita ngelola sebuah hotel yang ramah lingkungan. Ini ada sistem, kemudian boundary, nanti akan diperjelas lagi di buku yang lebih ini ya. Ini ya buku pemula ya. Jadi apa itu sustainability dijelasin di sini, dampaknya terhadap hotel, dampaknya terhadap sekeliling. Level of CO2 ini udah diomongin dari dulu. Udah sekarang kita masih sibuk, udah mulai rame ya mengenai emisi CO2 ini udah tahun 96 udah diomongin. Tourism, hospitality and the environmental. Does the hospital industry cause major damage to the environmental? Nah, apakah industri pariwisata ini merusak lingkungan nggak ya? Nah, ini disebutkan. What damage is, apa yang dilakukan hotel? What damage do hotel to the environment? Apa yang disebabkan oleh hotel yang mencemari lingkungan? Nah, ada nih CO2 emission, CFC emission, noise, health of staff, waste energy, waste water. Sekarang udah kita baru ini ya, kita galakan sekarang. Ini udah dari dulu nih. Ada purchasing policy, gimana kita mengolah beli bahan-bahan yang ramah lingkungan. Transportation policy, agriculture, waste disposal, udah. Jadi sebetulnya kita udah agak terlambat ya, tapi nggak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak. Oke, ini referensinya, buku-bukunya. Ini ada mengenai environmental management, environmental system. Nanti kita jelasin di buku besar ya, ada ilustrasinya lebih menarik untuk ini. Cuman semuanya bentuknya dalam narasi saja buat dipelajari, nanti diuji kalau kita melakukan pengetesan ya.
Ini ada nih internal environmental audit. Ada green teamnya kalau sekarang ya. Ini ada broad environmental objective, draft policy-nya. Ya, jadi ini hotel-hotel yang melaksanakan di Amerika ya, terutama ya melakukan environmental management di hotel. Ada Ramada Group, kemudian Miami-Dade Marriott Hotel, Swiss Hotel Association, Amstel Intercontinental, Meridian Hotels ya. Jadi hotel-hotel itu sebetulnya dari dulu udah mencanangkan ya mengenai policy mengenai ramah lingkungan, environmental green building lah sekarang ya disebutnya. Ini dulu di Inggris sudah lebih awal dari di Amerika. Soalnya Amerika itu pintar jualan ya, jadi semuanya dikemas jadi bisnis. Oke, nah ini semuanya thermal filtration, control of water consumption ya, kita lihat nih. Ya, jadi kita mengontrol bagaimana penggunaan air. Ini ada tabel standar typical consumption meter kubik per persen per year setahun. Hotel besar lebih daripada 130 room, kalau dia di atas 220, di bawah 220 meter kubik per tahun berarti bagus ya. Typical water consumption meter kubik per persen per year, jadi ini bisa menjadi acuan ya. Nanti kita bagi aja nih, saya lupa inget ya, 220 meter kubik per tahun ya. Oke, kemudian ada studi kasus. Ini studi kasus mengenai mengurangi wastewater ya. Who benefit from wastewater management? From water management. Siapa untung? Di studi ada Ramada Hotel, kemudian Continental Bahrain, Aiman. Jadi kalau grup-grup besar tuh dulu sudah mulai, ini tahun 90 berapa nih? 96 ya. Dan mereka udah mulai. Jadi kita sudah jauh terlambat, makanya kalau kita ngomongin waktu saya jadi juri di Green Hotel, terutama hotel-hotel chain ya, mereka sudah ada policy mengenai environmental atau green ya. Oke, ini ada energy supply ya. Oke, ini mengenai energinya apa ya. Sumbernya dari batu bara, dari hydro, nuklir, natural gas, terus petroleum ya. Jadi sudah jelas ini semuanya narasi pelajaran buat dari judul rumah kan, sebenarnya student handbook, jadi buat kita pelajari ya. Oke, ini semua isinya narasi semuanya, tapi kalau buat dibaca ini bagus sekali. Buat pengetahuan nanti baru. Nah, sekarang kita ambil lagi buku yang lebih advance. Nah, ini juga saya beli, ini udah lama ya. Oke. Kita cari lagi buku yang lain. Nah, ini juga sama ya. Buku yang lain. Oke, nah ini untuk mendesain. Jadi hotel-hotel bintang yang khususnya bintang 4 ke atas atau 5 itu mereka menggunakan ini Conservation International Hotel, bukunya dari situ ya. Oranglah belinya lumayan nih, berapa pound dulu di Inggris, dari Inggris ya. Ini gimana kalau kita mendesain. Nah, ini yang supportnya nih. Ada Starwood, Residor, Marriott, Intercontinental, Hilton, Four Seasons, Ritz-Carlton, Accor, dan Taj. Oh, jadi ini grup-grup besar ya menggunakan ini sebagai pedoman. Nah, ini cuman kelihatan nggak ya? Ini ada berapa bab nih? Ada satu mengenai introduction dulu, terus inception, pre-design, creating the design brief, kemudian architecture and physical design, operational design, construction and refurbishment. Jadi building operator atau owners ini penting buku ini ya untuk sebagai pedoman ya. Kalau kita mungkin sebatas di
melihat nanti di bagian sini ya, operational design, bagaimana hotel itu didesain betul-betul sustainability dan kita bisa mengoperasikan. Ya, ini clearance house, ini kata pengantar, ini tahun 2002 ya, lama ini sebetulnya. Jadi mereka udah duluan lah, kita baru ribut. Oke, ini introduction, ini the aim of this public, tujuannya ya kan supaya kalau nah ini ya metodologinya. Jadi siapa aja yang menggunakan itu ya ini disebutin ya, para pemilik, konsultan, arsitek, building operator, hotel operator ya. Ini poin 3, emang nggak begitu terang kelihatannya itu. Oke. Corporate reputation, jadi hotel itu mempunyai reputasi apabila kita mempunyai gedung hotel yang memang dibangun mempergunakan dengan konsep sustainability. Nah, ini urusan finance-nya, project team. Ya saya blow on juga sih, baca juga ini jadi agak ngerti lah gitu ya. Gak bodoh-bodoh banget lah. Oke, nah, ini opportunities-nya, kemudian public policy incentive-nya, implication for hotel and company, dampaknya apabila kita desain hotel gitu kan dengan konsep sustainability design. Ini ada project team formation ya. Siapa aja, ada green consultant-nya, satu ada pre-design, memilih site selection-nya, community consultation. Nah, jadi kita harus bisa konsultasi dengan area sekitar, jangan sampai hotel kita atau bangunan kita itu merusak lingkungan di area mereka ya, terutama yang resort ya. Nah, jadi community setempat harus terlibat. Ini ada gambar ya. Jadi mereka bersama-sama diskusi mereka oke, environmental impact assessment jadi diuji ya dampaknya. Ini creating design brief ya. Ini mulai design, key criteria protection and of the site. Nah, lihat nih. Kemudian socio-economic effect, dampak ekonominya dan sosial ekonomik. Aesthetic building efficiency ya, quality indoor, outdoor environmental. Wah, ini sebetulnya ini bagus sekali ya. Untuk kita mengacu ke sini ya. Dan rata-rata kalau hotel yang grup, hotel yang bintang besar itu semuanya mengacunya. Kalau mereka ini udah sustain ya pakai inilah. Ini bagus ya. Conserving biodiversity ya. Ground and landscaping. Ya. Ada golf course design, operational management. Kita di sini nih. Operational management gimana ya, ada swimming pool, water use, water treatment, energy, health and safety. Nah, ini kita di sini kita yang sebagai building operator di sini yang kita harus betul-betul perhatikan mengenai satu, energy, water waste, material, noise, air quality dan emisi, dan kemudian penggunaan barang-barang yang berbahaya. Nah, di sini sebutin mengenai energi. Baiknya menggunakan energi yang ramah lingkungan, tidak menggunakan fossil fuel itu dari dulu. Aduh, kita sayang juga, kita agak terlambat. Cuman dulu nggak ada yang dengerin. Kalau saya ngomong gitu, dibilang tahu loh. Sekarang ternyata benar ya. Building man, karena dulu kita baca gitu. Baca orang belum aware. Heating and ventilation, air conditioning. Jadi di sini sebutin gimana desain kita, operatornya gimana. Oke. Ini bagus, ini benchmarkingnya. Nanti kita lihat benchmarknya dari yang lebih besar ya bukunya ya. Incandescent light, lampu. Oke. Ini ini berapa halaman sih ini? Banyak juga ya. Mengenai waste, nanti kita lebih detail di satu lagi ya.
mengenai manajemennya ya. Sambungan dari buku ini. Ini kan buku ini adalah untuk mendesain ya. Gimana proses desain, apa-apa saja yang harus dikerjakan. Tuh ini building material A to Z, barang-barangnya apa aja yang ramah lingkungan, tidak mengganggu apa nih dilihat dari ini asbestos, sealant, adhesive, semen, concrete, flooring, glass, glazing, insulation, masonry, metal, wall covering, wiring, wood, finishes, wax and other finishes, steel, plaster and paint. Nah, dulu lah orang udah ngomongin mengenai apa cat yang water base ya. Ini mengenai apa nih? Asetilin. Oh, ini mengenai gas ya. Bahan-bahan yang mengandung racun. Ya ini ya, lengkap semuanya lah. Saya mesti baca-baca lagi nih, mau refreshing. Nah, construction and refurbishment, dimana kita bangun dalam sustainable development. Sekarang di BGH ada juga ya. Recruitment safety and training, minimizing environmental impact on site. Ya. Dulu saya sama Bu Naning ya, waktu ke Green Hotel ya kita jelasin mengenai isu-isu ini. Commissioning and operation. Ya, dulu commissioning itu jadi isu. Kita baru sekarang ribut. Poinnya commissioning, kita dari dulu udah melakukan commissioning, ya. Installation monitoring, testing commissioning, pre-commissioning, testing, operator training, and handover prosedurnya gimana. Itu dijelasin ya. Ini interior design, apa aja materialnya, walls, plaster, paint, bahan-bahannya, floor. Wah, cakep lah. Saya mesti baca lagi nih. Buat green guest room. Aduh ya. Ini tahun berapa ini? 30 tahun lalu, 20 tahun lalu. Dulu orang nggak serius, belum kesana. Jadi saya juga bacanya nggak begitu. Ini cuma saya baca gitu kan. Sekarang baru ini efisiensi and energy use ya. Nanti kita lihat di yang lebih detail ya mengenai environmental management, benchmarkingnya dalam desain ya. Sekarang mungkin udah lebih bagus tapi sekarang dia belum menerbitkan lagi nih. Biasanya kalau dia terbitin yang baru saya di remind karena saya subscribe. Main Pak ini harganya begitu Pak 200 300 pound ya. Ini ya. Jadi lumayan itu harganya 300 pound. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke buku Environmental Management for Hatta yang terakhir kayaknya ya. Oke, yang terakhir dan bukunya lumayan ya, agak tebel ya. Saya ambil dulu nih. Oke, ambil dulu. Waduh, ini dia. Berat Pak bukunya. Oh, ini dia. Environmental management. Ini kita memanage-nya ya. Jadi disebutin di sini. Oke, environmental management for Hatta. Ini kita pakai sama Ibu Naning waktu itu. Waktu kita masih di kerjasama di hire oleh Kementerian Pariwisata berapa tahun ya? 4 tahun ke 5 tahun untuk melakukan Green Hotel Award yang nanti apabila menang mereka dikirim ke Asian. Kebetulan saya jadi jurinya di pemateri juga di urusannya energi. Ini dah saking dah lamanya nih ya. Aduh, ini sayang nih bukan. Edited by Claire Baker. Ini for sustainable khusus buat operasional ya. Yang ngeluarinnya ITP, International Tourism Partnership. Itu dari Inggris juga.
Ini isinya, ya. Introduction, policy management, energy, ya, water, kemudian ada waste, air, kemudian sampai wider responsibility case study need to know, ya. Jadi apa yang perlu diketahui. Jadi ini lengkap banget nih. Oke, jadi kontennya ada policy and management, isinya kenapa kita harus ini, kemudian membangun policy, buat policy, environmental working group, kita bikin grupnya, conducting an environmental review di review, kemudian kita setting target, staff innovation, kita harus memberikan inovasi kepada staff. Di sini di buku ini dijelasin, oke? Bagus ya. Saya kayaknya kasih kopi juga ke kementerian, nggak tahu dipakai apa nggak tahu mereka. Gue belinya mahal-mahal ini. Ya ini isi-isinya semua itu, ya. Studi kasus, ada hazardous material, ada purchasing and supply chains, ya. Kemudian apa lagi nih? Kita mulai dari awal. Pertama itu policy, ya. Polisinya ya sekarang kalau di green building atau di BGA itu prasyarat, ya. Kemudian energi, kemudian air, waste, kemudian air, ya, mengenai udara. Jadi semua ada di sini nih. Oke, nanti kita lihatlah. Saya tidak akan bicara detail, tapi akan saya berikan secara garis besar aja contoh-contoh yang ini dia jelasin mengenai ITP, ya, International Tourism Partnership. Siapa dia yang ininya di Clare House itu dari Raja Inggris, ya, Prince Charles, yang kasih pembukaannya. Amerika sih waktu itu belum begitu ini, ya. Ini buku ini yang tadi, ya, buku yang tadi ini. Nah ini, ya. Ini juga saya bukunya sekarang ada, tapi ini e-booknya nggak ada, ya. Oke, buat ITP, kemudian preface, ada yang editor note, introduction to manuals. Ini ada King Charles kalau nggak salah yang kasih pembukaan. Ini how to use it, gimana cara makainya buku ini. Nah ini lihat nih. Yang nomor 1 yang dijelasin itu adalah policy management. Jadi gini. Ini tebel lah. Ini hard taste nih. Tuh, kenapa kita harus policy management in order to establish, in order to establish a successful environmental program. Saya dulu baca juga sampai habis, tapi ya orang nggak begitu interest dulu. Sekarang udah mulai nih, kita coba-coba lagi deh. Why we have an environmental management program? Kenapa kita harus buat program-programnya? Ini ada financial incentive-nya, ya. Kalau kita punya sustainable program, kita punya insentif secara finansial, terutama di grup-grup chain hotel yang besar-besar. Kemudian membuat establishing policy system, gimana kita membuat polisinya, identifikasi key environmental impact, and then identify key impact, kemudian policy secara detail disebutin. Nah ini kan satu-satu tuh, outputnya apa, inputnya apa, pemain ini nih, energi inputnya apa, outputnya apa, refrigeration, emission, water, effluent, furniture, emission and waste, consumable, emission and waste. Jadi ini
penjelasan detail ini saya kalau nggak salah ada presentasinya, tapi saya ini sampel polisinya disebutin, pedomannya nih sampel polisinya ada. Oke. Lanjut aja ya, conducting implemental review, ada reviewnya. Jadi itu dinilai, nanti kita lihat Pak nilainya ya. Gimana menilai itu supaya, nah ini dia. Bobotnya mengenai key isunya ada di sini. Bobotnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ada 9 kategori istilahnya kalau di Liga Ordo. Ini ada setting on environmental policy, buat policy nilainya 10. Energi konservasi ini nilainya 20, memang paling besar. Water 10. Water conservation 10, kemudian water quality and waste water treatment dia ada spesial khusus. Waste management juga 10, ya rata-rata 10, rata-rata 100 yang energi paling besar. Kemudian food safety, nah dia ada karena ini hotel, dia ada polisi mengenai food safety dan dinilai ya. Purchasing and supply chains, chemical and other hazardous material. Wah, jadi ini banyak banget ya, ini staff motivasi, ini tebel-tebel loh bukunya nih. Ya. Motivasi staff, kemudian international standard and scheme ya. Ada training, ini mengenai policy ya, dan itu kita sekarang ada di Green Building, di BGH juga sama. Cuman ya ini udah dari dulu. Ya. Nah, ini ITP membership tadi, member-member dari yang menjadi member itu ada hotel-hotel yang besar ya. Ini itu mereview tabelnya ada nih. Kita mau nge-review poinnya apa, berapa, nanti dinilai ya, environmental policy, energi, ini secara keseluruhan, nanti ada yang per detailnya, ya. Ada 52, policy ada 10, energi ada 34, 11, 20-an, jadi totalnya nih lengkap ya. Jadi dulu waktu di Grand Hotel sama Bu Naning itu menggunakan ini sebagai pedoman untuk menilai apakah hotel itu boleh dikategorikan green apa enggak. Air, ya, food safety ada, purchasing policy, punya nggak mereka policy mengenai pembelian barang. Nah ini calculating performance per percentage, saya dikasih tahu ya. Energi, total number isu, environmental, nah ini. Nah, environmental policy ada 10 isunya, number not applicable, jadi ini dinilainya itu dulu tuh. Simple aja ya, nggak ribet-ribet pakai kita ini aduh ribet banget lah. Sebetulnya harusnya simple jadi ribet. Ya ini 10, dan nilainya number applicable, number completed. Ya, jadi di 10 ini yang bisa diterapkan berapa, yang completed berapa. Nanti dinilai A plus B, kalau 100, waduh, dapat ya. Nanti percentage achievement-nya berapa nih di sini. Nah, ini rata berapa persen ya. Ini sebutnya buku ini sangat bagus buat Roman. Ya. Oke. Oh, ini bagaimana ngitungnya. Ya. Kalau teman-teman mau ya nanya boleh lah. Ini sekarang mengenai energi ya. Nah, ini mengenai energi. Itu ada juga cara nilainya. Ini kita cepet aja lah. 9:30 bos. Ngoceh mulu nih. Global Energy Demand and Supply. Nah, ini. Ini senangnya kenapa dia pakai grafis ya. Jadi mudah dicerna. Nah, ini contoh. Ini utility. Ya, jadi water 10%, gas kitchen 7%, fuel 9%, heating and cooling gas itu 28%. Ini benchmark note dari beberapa hotel yang ada di. Jadi nanti ada yang daerah tropis, daerah non tropis. Nah, ini kan
Ini ada apa? Ini emang buat manajemen, ya, buat bagaimana manajemen menerapkan sustainability hotel, ya, energy audit, kemudian compare dengan benchmark. Jadi kalau udah di audit berapa umpamanya IEU-nya, energy intensity unitnya berapa atau IKE-nya berapa, nah, dicocokin ke benchmarknya berapa. Benchmarknya dari ambil hotel yang sama gitu kan. Hotelnya bintang 5, kemudian juga lokasinya jangan hotel bintang 5 di compare yang di tropical dengan yang di non tropical, ya beda gitu kan. Nah, ini juga ya. Monitoring target, provide training, lengkap sekali ya. Kalau ini diterapkan, wah hotelnya bisa. Nah, ini salah satu sampel ya dari energy audit. Ini umumnya HVAC ada tuh 22%, dari ini cost ya, dari cost ya. Guest room 19, others lah banyak, nanti bicara kalkulasinya. Nah, ini salah satu sampel ya. Ini kadang-kadang ini saya pakai juga. Cuman dicocokin ada ini benchmark result full of 3 kategoris. Jadi daerah tropical, daerah Mediterranean, sama daerah temperate, itu ada 4 musim ya. Ada berapa energinya, high, satisfactory, excellent. Ini bisa pakai sebagai pedoman ya. Ada energi, electricity, ada energi itu gas, fuel, ya, itu dihitung juga ya kan. Ini diambil dari beberapa hotel di atas 500 kalau nggak salah. The luxury hotel profile I just assume 4 or 5 star fully service ya. Nah, itu betul hotel yang. Nah, ini cara ngitungnya nih. Nah, dulu saya aplikasiin juga, cuman sekarang saya udah pensiun. Jadi jarang saya praktekin. Ada energy, electricity ya. Saya juga janji nih sama Pak siapa ya? Ketua ACE Jabar ya. Lupa nih saya ini, nanti tolong ingetin lah Pak. Saya kasih kisi-kisi yang penting untuk ngitung-ngitung lah. Cara ngitungnya gimana ya. Oke, apa ya, komplit ya. Ini urusan energi doang nih. Banyak banget nih energi ini tuh. Improve boiler efficiency. Sekarang sih jarang ya boiler. Mungkin hotel bintang 5 aja yang pakai steam ya. Masih buat laundrynya masih boiler. Sekarang hampir semua pakai air panas, pakai heat pump. Karena memang lebih hemat. Nah, ini lihat perbedaannya tuh. Ini udah LED lama ini ya kan. Aduh. Oke, ini contoh-contohnya kan, how to work with the lighting cost, gimana ngitungnya. Nah, ini jenis-jenis lampunya, LED udah ada dari dulu. Saya lupa presentasi ada di mana ya. Oke, ini main kitchen. Kalau sampai masak pun dia ada di sini. Tutup muka gue ini. Ini masak ya. Nih masak. Oh. Ini saya sering diomelin koki nih kalau mau kompornya kurang panas ya. Biasalah koki nyalain orang kalau makanan yang enak. Ini ada swimming pool. Nah, ini laundry and dry cleaning. Ada ini semua ini. Kalau ini apal udah lancar deh. Ya, jadi bisa buka hotel sendiri lah. Capital project investment. Tapi saya khusus di operasional aja ya. Kalau desain hanya review aja desain.
Dan desainnya review tentunya mengacu ke sini. Ke tadi yang buku yang tadi ya. How to convert energy into KWH, ini mengkonversi ada district heating, kitchen, convection factor, district cooling. Kita ribut-ribut sekarang district cooling, udah dari dulu saya dengar. Gas room assessment performance-nya gimana? Ya. Ini cara ngitungnya. Saya budgeting hotel selalu pakai pedoman dari sini ya. Dan nggak pernah tidak meleset. Lihat tuh ya. Sangat menarik sebetulnya consumption linen ya, ada nih. Ya, excellent kalau kita linennya itu berapa kilo, ya, satisfactory high. Di hotel kalau linennya banyak berarti ya ada benchmarknya lah, ini dipakai buat benchmark. Karena ini diambil dari hotel yang kamarnya 500 di seluruh dunia di 3 zona, ada temper, kemudian Mediterranean sama tropical ya. Jadi yang 4 musim, yang di tengah-tengah, kemudian yang di tropical. Ini laundry, ini fuel cell. Bagus nih buku. Renewable energy in hotel, carbon offsetting, dari dulu nih. Karbon. Sekarang kita ngomongnya NDC. Bulin mulu gitu. Ini mengenai water ya. Water. Water nih ya kan. Banyak nih. Jadi water itu ada dari mana asalnya air, kemudian benchmarkingnya ini. Ada di tiga musim ya, temperate, Mediterranean sama tropical ya. Dan di sini gas room namanya. Kalau di tropical itu airnya 54%. Kemudian ada laundry buat AVAC. Ini penggunaan air ya. Coba lihat ini nih, penggunaan AC di tropical ternyata paling besar ya, karena kita ada cooling tower. Kalau di yang 4 musim penggunaan airnya AC sedikit, airnya itu cuma 5%. Di daerah tengah-tengah gitu kan, Mediterranean 2,6. Di tropical air itu 16% untuk AVAC. Wah, ini buat benchmarking lah. Buat kita lihat ya, karena ini juga update ya, ini juga diperoleh dari kan kita kalau mau dapat data-data dari hotel agak susah ya, agak tertutup. Sekarang kalau ini kan karena memang dia masuk di organisasi dan itu mereka punya non disclosure agreement bahwa data ini nggak akan disebutin dari mana, cuman secara global dari ini cara ngitungnya ya. Dari bos itunya kepencet. Oke. Nah, ini mengenai air ya. Mengenai air kita lanjut aja ya. Karena air itu ya mengenai air hubungannya dengan laundry, kemudian dengan ini mengenai air juga masih ya, ini apa-apa saja yang nggak boleh, apa yang nggak boleh. Ya, ini mengenai wastewater ya. Jadi wastewaternya ada nih, primary, secondary, primary, tertiary. Secondary, tertiary itu airnya bisa daur ulang dan bisa dipakai kembali diminum ya. Bisa dipakai sebagai air bersih, ini ada ya. Terus di reuse prosesnya ada. Nah, kita ini kadang-kadang baru sampai secondary ya udah dibilang recycle dan bisa dipakai. Padahal syaratnya ketat ya kalau di sini. Ini dari primary treatment, kemudian kita pakai secondary, kemudian tertiary,
Food safety itu berkoordinasi, RO segala macam sehingga dia betul-betul airnya bisa menjadi air bersih. Ini common term use in wastewater treatment. Oke, udah water. Ini treatment water quality. Waste, ini mengenai waste. Jadi waste itu memang di hotel itu harus nggak boleh kita ada waste ya. Kalau bisa itu semua di dapur ataupun hasil bekas makanan itu kalau bisa seminimum mungkin ya. Dan itu harus diukur, ditimbang. Nah itu saya terutama yang makan yang di buffet ya. Kadang-kadang orang-orang kalau kita makan di buffet orang-orang itu suka lapar mata ya. Dia makan apa segala macam dicemplung-cemplung tapi nggak habis. Terus diambil oleh waiter. Sayang itu dia dimakan tapi dibuang. Nah di beberapa hotel ada mereka buffetnya itu nggak ditaruh di prasmanan tapi dilayani. Kita mau apa, mau steak nanti diambilin berapa potong. Mau nambah lagi boleh. Mau minta ini dimsum ambil berapa potong maunya nanti diambilin. Jadi mereka nggak ambil terus nggak dimakan gitu. Jadi mereka diambilin dan mereka harus habisin karena diambilnya nggak banyak-banyak ya secukupnya lah. Jadi mereka udah di brief, di train orang itu perutnya seberapa sih ya, serakus-rakusnya orang kan nggak kenyang banget gitu. Nah, food and beverage ya, ini ada. Jadi ini bukan buat engineering aja, ini buat seluruh hotel ya. Nah, saya beli ini emang untuk supaya saya mengetahui dan paham gitu kan mengenai operasional seluruh hotel baik dari aspek engineeringnya aja, kemudian dari semua dari operation dari rooms, kemudian dari kitchen, laundry sehingga kita bisa integrated lah ya, jadi kita bisa bekerja sama integrated agar hotel itu bekerja seefisien mungkin. Nah ini air ya, bukan air itu udara ya. Bagaimana pentingnya udara itu dalam sebuah hotel sehingga orang merasa nyaman, comfort ya. Ini diatur berapa fresh airnya, kemudian apa saja yang bisa penyakit itu ada legionella ya, kemudian mold ya, jamur harus dihindari ya. Kemudian banyak lah macam-macam ya di sini disebutin. Kalau dijelasin semuanya bisa 1 semester nih. Kayak yang kemarin gitu ya. Hospitality management buat di SGU. Ini lebih lengkap lagi nih. Ya, bagaimana kita mau improve ya, mengenai indoor air quality. Sekarang udah meningkat ya, jadi indoor air quality dari sekarang indoor environmental quality. Jadi semuanya lihat ya, kebisingan, pencahayaan, tata cahaya, kebisingan, terus tata cahaya. Ya, gitu. Kalau dulu kan cuman indoor air quality itu mengukur kualitas udara yang kita nafas ya, kita buat nafas. Tapi IEQ itu buat keseluruhannya ya. Selain nafas itu ada buat noise, buat visual dan noise, visual dan visual, kebisingan, tata cahaya dan comfort ya, jadi kenyamanan ya. Itu ada di dalam IEQ ditambah apa yang udara yang kita hisap untuk bernafas. Ini lengkap semuanya. Gimana cara kita memeriksanya? Waduh banyak banget nih, masih panjang nih. Ya, ini mengenai food safety and environmental. Nah ini MBG nih. MBG mesti belajar di sini nih, MBG nih. Dapurnya food safety and environmental. Bagaimana dia mengeluarkan dari
freezer, dan itu ditaruhnya berapa lama ya, sehingga makanan itu masakan bagaimana dapurnya, kebersihannya, ventilation rate-nya, ada microorganism and how they are transmitted ya, bagaimana mikroorganisme itu disebarin. Jadi kita betul-betul bakterinya apa nih, ada bakteri, ada parasit, ada virus ya, jadi sebutin nih. Ini mesti ada tim MBG, nanti kita bisa bantu jelasinnya supaya food safety management. Nah ini ada ya, bagaimana mau chilling, cooking, cross contamination, cleaningnya ini, bagaimana food safety itu bisa dampaknya. Ini saya mau bikin presentasi deh ini, buat di nih cara motongnya ya. Kalau saya mah nggak perlu belajar. Ini urusannya orang dapur nih, orang servis. Nah, ini lihat ya gambar dari daging ya, gimana ininya, kemudian ini refrigeration kan, lokasinya ya, all food should be wrapping. Jadi semua makanan di wrap ya, dibungkus, bisa sehingga tidak terkontaminasi dengan makanan yang lain. Supplier. Nah, supplier ini kan biasanya kalau ini bawa kardus tuh. Nah, kalau kita di hotel bintang 5 tuh kardus nggak boleh masuk. Jadi kardusnya dicopot di receiving, dibuka. Nah, semua makanannya, food supply-nya itu dimasukin ke kompartemen kita yang benar-benar sudah sterilized ya. Jadi karena di dalam box itu, karena box itu ada di gudang, dia banyak bakteri ya. Biasanya yang sering tuh kecoa ya. Apalagi Jerman cockroach, aduh itu musuh saya bebuyutan itu. Bukan orang Jerman ya, tapi kecoa Jerman itu soalnya dalam 1 minggu dia bisa langsung berkembang biak. Dan dia adanya itu di dalam box ya. Box yang ada corrugated itu, dalamnya ada lubang-lubang. Seminggu dia di tempat yang nyaman, langsung jadi dia. Dan waduh, kalau udah masuk ke hotel setengah mati ya. Dan itu reputasi hotel bisa langsung drop. Kalau sampai di restoran kita ada gituan. Oke, ini apa nih? Nah, ini mengenai bahan-bahan berbahaya ya. Apa saja ada disebutin di sini lengkap ya. Ini dia hazard simbol, ini ada simbol-simbolnya ya. Dan itu semua di hotel kalau ada material-material yang memang berbahaya harus diberi tanda ya, dan lokasinya harus terpisah. Nah, ini main hazard with LPG, main cause of accident. Nah, disebutin nih penyebabnya ya. Mana nih? Sebutin ya. LPG ya, liquefied petroleum gas, main hazard LPG, main cause of accident. Ya, kenapa penyebabnya? Nah, bagaimana tuh mengurangi risknya? Oke, nanti saya ini ya buat jadi bahan ajar, nanti cari sekolahan lagi yang mau. Nah, ini mengurangi LPG risk. Sebutnya ini masih update ya, buat di. Oke. Ini refurbishment and landscape. Waduh, ini lengkap ya. Oke, banyak banget ya. Kemudian refurbishment and landscape, yang mengenai landscape. Terus barang-barang yang tidak dipakai, gimana cara dibuangnya, gimana dimanfaatkannya. Oke. Why the responsibility? Nah, ini tanggung jawab kita secara sosial terhadap lingkungan ya. Tuh kan. Why the responsibility? Jadi kita harus juga ada istilahnya kan, ini CSR lah, CSR ya. CSR hotel, gimana community engagement and poverty reduction. Itu ada di 17 sustainability goal ya. Namanya SDG, Sustainable Goal Development ya. Yang kita tandatangani di Perancis, di Paris ya. Itu ada 17 kalau nggak salah, salah satunya
itu community engagement dan poverty, mengurangi kemiskinan ya. Nah, gimana hotel kita bangun di suatu daerah bisa mengurangi kemiskinan. Ya, kalau di green building mungkin nggak ada tuh karena nggak sampai ke sana. Gitu. Kalau di hotel mungkin karena banyak dampaknya, nah, staff awareness, guest awareness, safety ini salah satu tanggung jawab yang lain yang besar ya di dalam ini di CSR. Oke. Ini mungkin yang terakhir yang 10 ya. Nah, ini 11 ada studi kasus. Studi kasusnya di mana nih? Studi kasus. Wah, ini olahraga sepeda nih. Studi kasus ini di Hilton Europe. Nah, ini satu lagi di Paris, Hilton Hotel Paris. Hilton Mulia nggak ada ya? Ini Marriott ini, terus Scandic, Nordic Light Hotel. Cuman nggak ini Hotel Mulia perlu pernah diundang saya diundang ya ke Paris lah mengenai energi juga. Karena kita menggunakan sensor di mana dampaknya juga baik terhadap energi walaupun kecil, tapi setiap usaha untuk menghemat energi itu pasti dihargai ya. Ini DoubleTree Hotel, Radisson, Estonia, banyak ya. Jadi semua yang mereka sukses melakukan sustainable hotel di record. Ini antara Hilton Malta di Italia ya. Kemudian Hilton New York ya, New York lah. Oke, terus Surfer Marriott juga Marriott tuh banyak kan ya. Dia Fairmont di Toronto dia menghemat air laundry. Nah, studi kasus ini banyak lah. Oke. Ini mengenai waste. Ini waste ini gimana nih? Di sorting and recycling waste. Nah, dia sortir terus recycle waste-nya itu di Hilton lah di Stockholm. Tapi di Stockholm oke lah. Ya, kotanya bersih, orangnya tertib, baik-baik lagi. Karena saya udah pernah ke Stockholm, Swedia, tapi lama banget. Sekarang udah gak mampu lah. Oke, ini air ya, mengenai bagaimana dia mengelola kualitas udara, indoor, air quality, Scandic Hotel. Kalau di sana mah bisa lah. Kalau di Jakarta mah mau indoor quality-nya bagus gimana? Polusinya aja. Indeks kualitas udaranya aja udah mau merah-merah terus ya. Oke. Itu saja tadi studi kasus yang banyak. Kita nggak ini mungkin itu aja. Nah, need to know. Ini hanya abbreviation. Oke. Mungkin itu saja mengenai environmental hotel ya. Nanti saya akan lanjut lagi mungkin ini udah hampir 1 jam nih. Bosen lagi ntar ya, mungkin nanti kita lanjut lagi. Sementara untuk ke hotel operation nanti akan saya ini juga beberapa buku yang mengenai marketing, tapi saya nggak tahu, cuman bukunya saya punya dan saya buat referensi aja buat baca-baca ya. Mungkin sekalian lah saya tunjukin bukunya apa saja supaya kita akhiri yang mengenai hotel ini ya. Oh, ini bagus banget. Cakep lah nih buku. Harganya juga lumayan, 200 pound atau 300 pound. Tapi karena Oke, itu tadi mengenai buku yang ini ya, Environmental Management Hotel. Ini Industry Guide to Sustainable Operation. Ini buat khusus buat kita mengelola hotel secara green atau sustain ya. Lalu jadi ini pedomannya sangat bagus ini buku ini. Nanti saya ada beberapa presentasi dulu waktu kita ke Green Hotel, ngambilnya juga ada. Cuman
Karena waktu itu kita tidak ke hotel bintang, karena kita menganggap waktu hotel bintang 5 ke atas itu sebenarnya sudah menerapkan, kita menerapkannya di hotel-hotel bintang 4, 3 ke bawah. Halo Sobat Dedi, itulah akhir cerita atau obrolan monolog pada episode saat ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, serta jangan lupa meninggalkan pesan atau saran Anda agar saya bisa memperbaiki isi dari monolog saya pada episode yang akan datang. Salam dan sampai jumpa kembali.